Halo, halo, halo. Kenalin saya Putu Adi. Selamat datang di episode ke-1 ya. Di episode sebelumnya saya sempat mention bahwa di waktu itu, waktu saya take podcast, sebetulnya saya lagi persiapan rekam video pertama saya di channel YouTube saya gitu. Cuman karena rumitnya persiapan gitu, akhirnya lama diem gitu, ngabisin waktu, nggak selesai. Akhirnya saya putuskan untuk ya udah bikin podcast aja dulu. Toh juga tujuannya mungkin sekitar 20 video pertama kan tujuannya untuk latihan ngomong gitu ya. Kenapa nggak mulai aja dari podcast dulu gitu. Akhirnya setelah yang awalnya ngerekam video akhirnya switch ke ngerekam podcast gitu. Nah di podcast ini, kemarin kan di podcast sebelumnya kan saya sempat cerita tuh bahwa ya itu lagi persiapan channel YouTube gitu kan. Nah, tapi saya belum jelasin tuh channel YouTube yang seperti apa gitu. Nah, di episode ini saya mau cerita tentang channel YouTube itu gitu ya. Tapi sebelumnya nih, hari ini tanggal 1 Maret 2023 jam 4:30 sore nih ya, jam 4:35. Udah cepet banget ya, udah sore gitu. Ya itu kenapa alasan saya juga nggak lanjut ngerekam video, karena tadi pertama tuh waktu siang itu berisik banget di luar, suara gerinda, suara anjing, suara ada tamu juga gitu, jadi ketunda-tunda terus tuh gitu, jadi cut terus gitu kan, nggak bisa saya lanjutin. Akhirnya ya udah sama kayak episode podcast sebelumnya gitu, awalnya mau bikin video, switch ke podcast karena mic udah terpasang, kamera udah terpasang, lighting udah terpasang gitu, udah di setup nih semuanya gitu, tapi nggak bisa ngambil video karena kalau hari ini alasannya itu karena di luar berisik banget ya. Tadi ada om saya lagi gerinda apa gitu nggak tahu. Kemudian suara anjing saya juga gonggong orang tadi itu nggak tahu kenapa tuh tumben gonggong terus tadi. Kemudian rame juga di luar, sepupu saya lagi main di luar gitu. Jadi ya udah ketunda aja lagi. Mungkin besok atau lusa gitu, nggak tahu lah. Tapi kali ini sama kayak kemarin gitu ya, yang awalnya pengen bikin video, sekarang terpaksa saya harus rekam podcast gitu biar produktif, biar nggak rugi masang mic nih. Yes. Oke, di episode kali ini saya mau cerita channel YouTube yang saya mau kembangin tuh channel YouTube yang seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya tuh ada hubungannya sama resolusi tahun 2023. Jadi bulan Desember 2022 kemarin, artinya 3 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu berarti ya. Oke. Ini kan udah Maret nih. Desember 2022 lalu, biasalah ya setiap akhir tahun menjelang tahun baru itu selalu bikin resolusi baru tuh kalau saya tuh. Nah, salah satu list resolusi yang mau saya kejar atau mau saya capai di tahun 2023 ini adalah bikin channel YouTube untuk bisnis online saya. Nah, awalnya sih pengennya tuh bikin satu channel aja untuk Wiki Kombucha gitu kan. Tapi untuk menyiapkan diri sebagai content creator itu kan saya harus belajar dulu teknisnya ya gitu ya. Ilmu untuk jadi content creator tuh kayak gimana sih, aturan mainnya gimana sih gitu. Saya belajar tuh waktu itu. Beberapa bulan sebelumnya tuh saya belajar. Cuman saya akhirnya akhirnya saya punya ide bahwa gimana kalau proses belajar ini juga saya dokumentasikan aja sekalian gitu. Sayang gitu kalau ilmu cuman lewat begitu aja tuh sayang banget gitu. Akhirnya saya putuskan untuk dokumentasikan aja deh di channel putuadi.id gitu. Jadi sembari mau bikin konten di wikikombucha.com, proses belajarnya saya dokumentasikan di putuadi.id gitulah kurang lebih gitu. Nah, kalau channel wikikombucha.com saya nggak perlu jelasin, pasti sudah tahu lah ya. Jadi itu kan nanti di sana saya bikin konten tentang perkombucaan lah gitu intinya. Nah, kalau di putuadi.id ini nanti saya dokumentasikan hal-hal yang saya lakukan selama proses pengembangan akun sosmednya si Wiki Kombucha itu. Jadi tidak hanya YouTube ya, tapi semua konten distribution channel gitu. Mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest gitu. Termasuk juga nanti website, newsletter, termasuk podcast. Terus ya mungkin ada medium lainnya juga nantinya, saya nggak tahu. Intinya tuh di semua konten distribution channel gitu. Nah, ngembangin akun ini maksudnya ya mulai dari ngebuat akunnya, men-setup profilnya seperti apa, kemudian memproduksi konten, terutama itu gitu ya.
Kemudian setelah kontennya jadi, ada kegiatan mendistribusikan konten juga, termasuk juga promosikan konten. Karena kalau konten diposting begitu aja ya nggak ada yang nonton gitu kan. Itu harus dipromosikan juga gitu. Itu ada strateginya. Termasuk juga maintain audiensnya gitu ya. Misalkan ada audiens yang DM, kita harus balesin. Ada yang komen, kita harus balesin juga. Nah, SOP-nya itu seperti apa gitu. Nah, ilmu-ilmu tadi itu saya pelajari dari channel-channel YouTube yang udah sukses sebelumnya gitu. Nah, ilmu-ilmu itu sayang banget kalau saya nggak dokumentasikan juga menjadi konten gitu. Sayang banget gitu. Hanya lewat begitu aja, sayang rasanya gitu. Jadi putuadi.id ini nanti isinya itu ya konten-konten tentang belajar gitu. Apa yang saya pelajari, tidak spesifik di konten kreator juga sih sebetulnya. Jadi hal-hal yang saya pelajari ya mungkin yang ada hubungannya sama pengembangan diri lah gitu. Nanti saya dokumentasikan di putuadi.id gitu. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, ngembangin akun gitu. Tidak hanya tentang bikin video aja gitu, tapi mulai dari memproduksi konten, mendistribusikannya, mempromosikan, sampai nanti memaintain audiensnya seperti apa gitu ya. Yang goalsnya adalah gimana caranya biar akunnya si Wiki Kombucha ini, audiensnya itu meningkat gitu setiap hari. Sehingga terjadi brand awareness di situ, dan kalau sudah begitu kan biasanya ada pengaruhnya juga ke penjualan gitu kan. Ujung-ujungnya sih memang jualan gitu. Jadi ngembangin channel YouTube itu selain untuk brand awareness, ya tujuannya untuk meningkatkan penjualan gitu. Nah tapi jujur nih, sampai sekarang itu kalau saya tuh nggak punya skill sama sekali di bidang sosial media, YouTube, entah itu TikTok, entah itu Instagram. Saya tuh nggak punya skillnya gitu, sama sekali nggak punya skillnya gitu. Skill yang saya maksud ini bukan yang make aplikasinya ya, contoh kayak ngupload video, posting foto, kemudian ngeditnya, terus bukan seperti itu, bukan make aplikasinya, tapi gimana caranya biar akun ini tuh growing. Nah itu tuh skill itu saya tidak punya gitu. Skill untuk ngembangin akun sosmed tuh saya nggak punya. Kalau make sih siapa semuanya juga bisa make gitu kan. Tapi gimana caranya meningkatkan followers nih dari sedikit menjadi banyak, nah itu saya nggak punya skillnya sama sekali. Jadi goal yang saya mau capai itu tinggi, tapi skillnya nggak punya gitu, kapasitasnya nggak punya, belum punya gitu ya. Ya makanya ya mau nggak mau ya saya harus belajar gitu. Nah proses belajar itulah yang saya mau dokumentasikan di channel YouTube putuadi.id. Nah dalam pengembangan akun sosmed, nah salah satu pekerjaan utamanya kan membuat konten ya, memproduksi konten gitu. Karena konten lah yang nanti menjangkau semua audiens baru, kemudian menjadi engage di channel kita gitu kan. Nah, ya tentu ini bukan pekerjaan satu hari selesai, butuh waktu panjang ini. Setidaknya ya saya targetkan sih 1 tahun gitu ya. Jadi dari Januari 2023 sampai Desember 2023 saya akan coba dulu, saya akan trial selama setahun. Apakah rencana ini berhasil atau tidak gitu? Karena kemungkinannya cuma 2, berhasil atau tidak, berhasil atau gagal. Kalau memang berhasil ya kita akan lanjutkan gitu ya. Kalau memang gagal ya udah, ngapain repot-repot gitu kan. Tapi saya sih optimis ya ini bakal berhasil. Rumusnya sih selama saya bisa konsisten aja gitu. Nah jadi selama setahun ini saya targetkan sih 50 video ya, 50 konten. Karena seperti yang kita tahu selama 1 tahun itu ada 52 minggu. Jadi kalau saya bisa konsisten 1 minggu 1 konten aja, ya selama setahun kan udah terkumpul 50 konten lah, kurang lebih gitu ya. Nah selama proses produksi konten 1, video 2, video 3 dan seterusnya, itu kan saya sebagai konten kreatornya akan mengalami proses pembelajaran di situ ya. Jadi ada setiap produksi konten baru pasti akan ada belajar tuh saya di situ. Karena saya pengen sih setiap konten baru yang saya bikin gitu ya, akan selalu ada improvement baru gitu di setiap kontennya. Ya setidaknya tuh seperti teorinya si Ali itu ya, channel
channelnya Ali itu, kemarin saya dapat ilmu di situ bahwa salah satu yang membuat kita gagal jadi YouTube pemula adalah karena ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Kita melihat YouTubers yang udah jadi gitu, videonya bagus, cara penyampaiannya bagus dan segala macam. Kita lupa kalau kita tuh baru mulai gitu. Nah, makanya saran dari dia itu kalau mau ningkatin kualitas ya setidaknya tuh setiap konten video tingkatin 1% aja udah cukup gitu. Nanti lama-lama skill kita sebagai content creator tuh akan kebentuk gitu. Nah, sama juga seperti mindset yang saya mau pakai, dimana udah mulai aja biasa dulu, nanti setelah bikin video 1, video 2, video 3 dan seterusnya, nanti saya akan otomatis belajar juga otomatis di sana gitu. Nah, ngomongin tentang peningkatan kualitas 1% setiap konten baru gitu ya, nanti akan peningkatannya tuh entah itu di kualitas gambarnya, kualitas audionya, editingnya, termasuk juga cara saya ngomong. Ini kan berantakan banget nih, saya nyadar banget nih berantakan banget, apalagi di episode ke-0 itu berantakan banget cara saya ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa, ini namanya proses baru juga, konten pertama gitu ya. Kemarin kan yang ke-0 tuh belum apa-apa, itu baru ngetes mic aja. Nah ini kan baru podcast yang pertama nih, jadi pasti bakal hancur gitu ya. Nah selain ilmu-ilmu teknis, saya juga pengen belajar soft skill lah ya. Tadi kan ilmu teknis itu anggap aja hard skill kan gitu. Nah saya juga pengen belajar soft skill gitu. Contoh kayak mindset apa yang harus saya pasang di kepala saya selama proses pengembangan akun ini gitu ya. Kemudian bagaimana menyusun pekerjaan, menyelesaikan target ini seperti apa gitu ya. Cara memanage semua pekerjaan itu seperti apa dan lain-lain gitu. Karena ya itu, seperti yang saya bilang tadi sih, skill saya sekarang itu masih nol banget gitu. Saya nggak ngerti dunia konten kreator itu seperti apa. Nah disinilah saya men-challenge diri saya yang hari ini nih bulan Maret ya, tanggal 1 bulan Maret 2023, saya tuh nggak ada apa-apanya. Saya tuh nggak punya skill sama sekali gitu. Jadi status saya tuh masih nol banget nih gitu. Skill saya masih nol banget di dunia sosmed gitu. Nah nanti harapannya sih Desember 2023 saya sudah jadi, kuncinya sih yang penting saya kerjakan ini dengan baik gitu. Suatu saat nanti ya saya pasti bakal kebentuk gitu skillnya. Mungkin kalau ada yang nanya, emang manfaatnya apa kamu bikin channel itu gitu ya? Saya juga sebenarnya nggak tahu, kecuali memang kalau untuk Wiki Kombucha kan udah jelas ya, untuk brand awareness dan meningkatkan penjualan tuh di situ. Tapi channelnya putuadi.id ini apa manfaatnya gitu? Tapi kalau saya pikir-pikir kan channel ini kan isinya tentang catatan belajar ya. Gimana saya dari seorang konten kreator pemula nanti bertumbuh menjadi konten kreator yang berpengalaman gitu. Nah, dari video 1 ke video 100, kemudian dari 1 subscriber ke 100.000 subscriber misalnya. Kemudian intinya tuh dari titik A ke titik Z lah gitu. Ada pergerakan, ada pertumbuhan lah ya. Nah, kalau saya analogikan ini tuh mirip seperti kalau kita mendaki sebuah gunung gitu. Jadi selama perjalanan saya akan catat apa yang saya temukan gitu ya. Kemudian misalnya aja kayak di kilometer ini jalanannya berpasir gitu. Saya catat di situ cara menanggulanginya bagaimana. Kemudian di kilometer sekian jalanannya berbatuan gitu ya, sehingga berbahaya. Saya catat di situ cara menanggulanginya gimana. Begitu nemu bukit, saya kasih tahu juga tuh gimana cara mendakinya. Nemu persimpangan jalan, harus ambil jalan yang kiri apa ke kanan nih gitu. Dan alasan-alasannya kenapa ngambil jalan itu seperti apa gitu. Nah begitu saya nanti nyampe puncak, catatan-catatan ini itu bisa digunakan oleh para pendaki pemula gitu. Sebagai panduan dia mendaki gunung gitu kan. Nah harapannya sih sesimpel itu sih. Sehingga orang yang menggunakan catatan saya ini bisa prepare gitu, lebih prepare. Karena ada panduan tuh, perjalanan dia itu jadi lebih mudah gitulah intinya gitu. Nah sama halnya juga dengan channel putuadi.id gitu ya. Pasti kan setiap tahun ada aja generasi baru yang pengen jadi YouTubers gitu ya, atau jadi content creator gitu kan. Nah harapan saya catatan-catatan ini itu bisa digunakan sebagai panduan untuk memulai karirnya di bidang content creator gitu.
harapannya sih bisa membantu, mempermudah gitu sih. Sesimpel itu sih sebenarnya. Nah itu sih, biar nggak kepanjangan mungkin itu dulu sih episode pertama ya, bahwa intinya saya lagi ngembangin channel YouTube namanya putuadi.id dan wikikombucha.com. Untuk Wiki Kombucha saya nggak perlu jelasin, itu udah jelas tujuannya untuk jualan gitu ya. Kalau untuk putuadi.id ini tempat saya mendokumentasikan hal-hal yang saya pelajari sebagai konten kreator gitu. Jadi boleh dibilang putuadi.id ini adalah channel YouTube yang konten-kontennya membahas tentang tips dan trik untuk menjadi konten kreator gitulah kurang lebih. Terutama konten kreator pemula sih gitu. Gitu sih. Ya semoga aja sih ada manfaatnya gitu ya. Ini sebenarnya saya lagi capek banget ya. Capek banget nih hari ini. Makanya saya agak ngeblank juga nih saat bikin podcast ini gitu. Ya tapi gak apa-apa, ini bagian dari proses. Apapun kondisinya, mau sakit, mau sehat, mau males, mau semangat, saya akan jalani gitu. Kalau memang waktunya syuting video, ya udah saya syuting gitu. Kalau waktunya nulis artikel, saya tulis. Waktunya bikin podcast, saya rekam podcast gitu. Jadi saya berusaha untuk disiplin aja sih gitu. Walaupun belepotan gini, nggak peduli siapa juga yang denger gitu kan. Pasti nggak bakal ada yang denger nih episode 1 gitu. Ya ini bagian dari proses belajar aja gitu. Tapi beda halnya kayak tadi ya, waktu bikin video gitu. Karena saya memang butuh konsentrasi banget kalau bikin video. Karena bebannya tuh lumayan gitu. Ngerekam gambar itu kan kita harus jaga juga tuh ekspresi wajah kita gitu kan, biar nggak kelihatan bete atau biar nggak kelihatan bingung gitu. Ya makanya itu kenapa saya switch ke podcast aja gitu. Yang penting saya bisa produktif hari ini gitu. Nah itu aja sih untuk podcast hari ini. Saya yakin nggak ada manfaatnya pasti. Tapi bagi kamu yang dengerin podcast ini, saya nggak tahu kamu siapa, pasti yang jelas pasti kamu dekat dengan saya ucapkan terima kasih lah gitu ya. Kalau udah dengerinnya sampai di menit ini gitu, berarti kamu dekat sama saya gitu. Ya gitu dulu sih episode 1 ya. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Ngomongin tentang pengembangan diri lagi gitu. Oke, bye.